Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi ya dengan Bapak. Bapak di sini akan menjelaskan secara mungkin singkatnya aja ya tentang limit. Ini gampangnya ya. Jadi yang paling termudahnya di limit tuh yang kayak gini. Jadi Bapak gak akan ngejelasin yang susahnya dulu, nanti yang susah mau dientarin. Sekarang dalam menentukan limit sebenarnya sama aja ya, ini limit limit fx dengan x mendekati a, berarti si x nya itu hampir mirip dengan nilai a, cuman pendekatan ya hasilnya itu, jadi bukan nilai yang sesungguhnya. Jadi kita tuh mau mencari nilai sebelum 3 itu kan nggak tahu ya, berarti kita harus pakai limit x mendekati 3. Berarti si X itu bukan 3 tapi mendekati 3. Angka yang sebelum 3 itu kan nggak tahu, makanya dilampangkan dengan limit kayak gitu. Sebelum 3 itu bukan 2 ya, itu 2,99, agak tahu pokoknya. Sekarang cara mencari nilai limit yang paling sederhana ini tergantung persamaannya, ada dengan menggunakan metode substitusi. Yaitu substitusi itu ya tinggal dimasukin nilai si A nya ke X. Contohnya kayak gini, limit X mendekati min 5, persamaannya fungsinya 5 per X tambah 4. Nah kalau gini kita langsung saja masukkan. Oke, jawab, masukkan nilainya, limit X mendekati dengan persamaan 5X tambah 4 itu sama aja dengan ya kita masukkan min 5 nya ke X, jadinya 5 per min 5 tambah 4. Lambang limitnya berarti kalau sudah dimasukkan itu sudah hilang. Kalau sudah dimasukkan min 5 nya ke X itu sudah hilang. Jadi 5 per min 1, jadi hasilnya min 5. Itu untuk metode substitusi. Selanjutnya ada metode pemfaktoran. Nah, ini tuh digunakannya untuk apa? Sebenarnya ada banyak metode. Pertama, untuk metode substitusi itu untuk persamaan yang memang disubstitusiin itu nilainya tentu gitu. Tapi kalau jika pada metode substitusi menghasilkan bentuk yang tak tentu, karena kan nilai ketika kita memasukkan kemudian nilainya misal tak hingga atau 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga dan lain-lain, itu nanti akan menghasilkan nilai tak terdefinisi. Karena kalau kita nilainya limit itu kita masukin misal nilai 0, itu bukan 0 harusnya, itu angka mendekati 0. Jadi kalau angka mendekati 0 dibagi angka mendekati 0 itu tentunya ada hasilnya, berbeda dengan 0 dibagi 0. Contohnya kayak gini. Ketika kita substitusiin langsung tidak akan menghasilkan suatu nilai yang bisa jadi nilai gitu kayak 0 per 0. Kita coba ya, kita substitusikan dulu pakai substitusi. Kita masukkan si satunya ke sini, 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 kurangi 1. 1 kurangi 1 kuadrat 1, 0 ya, 0 per 0. Nah kalau pakai substitusi hasilnya adalah 0 per 0. Itu substitusi secara langsung tuh kayak gitu. Sementara si X ini kan bukan satu sebenarnya tuh, si X itu bukan satu seharusnya, tapi si X itu mendekati 1, sehingga si mendekati 1 dikurangi 1 itu bukanlah 0 tapi suatu angka, tapi kita gak bisa tulisin karena komanya panjang. Dan ini juga bukan, pasti ada selisih antara bilangan ini dan bilangan ini, karena itu bukanlah 1 ini tuh. Oke, makanya kita pakai alternatif dengan memfaktorkan dulu. Apakah ada yang bisa dicoret dengan memfaktorkan tuh? Apakah ada yang bisa dicoret? Oke, dengan memfaktorkan. Jadi ini tuh limit X mendekati 1, X kuadrat kurangi 1. Oke, kita faktorkan. Si X kuadrat ini kalau kita faktorkan jadinya
Coba difaktorin, masih ingat metode pemfaktoran di persamaan kuadrat dulu. Kalau bentuknya kayak gini cukup akar dari satu itu 1 ya. Berarti X min 1 sama X plus 1. Diingat-ingat lagi cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Per X min 1. Sehingga ini tuh tercoret habis. Sisanya limit X mendekati 1, X tambah 1. Nah, setelah ini baru ketika kita substitusikan nilai 1 ke sini tuh pasti hasilnya tentu bukan kayak gini. Oke, kita langsung substitusikan. X-nya ganti dengan 1, 1 tambah 1, 2. Berarti nilainya adalah 2. Kemudian yang ketiga itu tadi kan memfaktorkan, sekarang dengan mengalihkan sekawannya. Biasanya bentuknya itu fungsinya akar. Nah, kayak contoh di sini ya. Bentuknya kayak gini, biasanya ada akar terus ada pecahannya. Terkadang juga gak ada pecahan. Tapi kalau ada akar-akarnya biasanya gak jauh dari mengalihkan dengan sekawan. Itu ketika gimana? Pertama bentuknya akar terus disubstitusi menghasilkan bentuk tertentu kayak tadi ya. Kayak menghasilkan 0, 0. Ketika dimasukin 4 ke sini menghasilkan 0 per 0 gitu. Kan 0 per 0 tidak terdefinisi ya hasilnya tuh. Atau tak hingga atau apalah pokoknya mah. Hasilnya aneh intinya. Kalau di kalkulator gak kebaca kayak gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan mengalihkan sekawan. Oke, kita buka lembaran baru sini. Oke, bagaimana mengalihkan dengan sekawan itu? Yaitu kita tinggal, kalau ada akarnya di bawah berarti kita gunakan akar yang ada di bawah. Kalau akar di atas kita gunakan yang ada di atas. Kalikan dengan sekawan. Ini kayak merasionalkan ya. Ditambah jadinya ditambah 3 per X tambah 5 ditambah 3 juga. Alhasil limit X mendekati 4. Oke. Nah, ini cara cepatnya untuk mengalihkan yang beda tanda kayak gini tapi angkanya sama. Cukup kalian kalikan ini. X tambah 5 akar X tambah 5 kali akar X tambah 5 jadi X tambah 5 ya. X tambah 5 min 3 ditambah min 3 dikali 3, 3 kali 3 pokoknya 9 ya. Oke, langsung aja 9. Ini min, jangan lupa min 9. Ini kayak gitu, itu cara cepatnya. Atau kalau cara lamanya kalian kalikannya kali pelangi, kayak ini kali ini dulu, kemudian ini dikali 3, setelah itu ini dikali ini, kemudian ini dikali 3. Tapi nanti itu akan ada yang habis, jadi kalian cukup mengkuadratkan yang ini dan mengkuadratkan yang ini. X tambah 5, akar X tambah 5 dikuadratkan jadi X tambah 5. 3 dikuadratkan jadi 9, dan jangan lupa tandanya di sininya harus negatif ya. Itu biar cepat. Sekarang yang ini ya udah kita tulis aja gini, X kurangi 4 dikali X tambah 5 tambah 3 kayak gitu. Oke, sekarang kita operasikan yang bisa dioperasikan. Operasikan aja yang atas dulu ya, yang sudah terlihat simple. X mendekati 4, X tambah 5 kurangi 9, hasilnya jadi X kurangi 4 per X kurangi 4 dikali akar X tambah 5 ditambah 3. Nah, ada yang bisa kita coret ya. Dari tujuan ini tuh pasti selalu ada yang bisa dicoret. Ini juga dicoret, hasilnya kan 1. Jadi limit X mendekati 4, 1 per X tambah 5 tambah 3. Oke, setelah itu coba kalau kita masukin 4 ke sini apakah akan menghasilkan 0? Kalau di sini tetap menghasilkan 0 berarti itu gagal ya. Langkah yang kita lakukan tuh gagal. Oke, kita masukkan. Ganti X-nya dengan 4. Tanda limitnya sudah hilang. 1 per 4 ditambah 5 tambah 3. 1 per 9 ya, akar 9
ditambah 3 hasilnya 1 per akar 9 kan 3 tambah 3 6, 1 per 6 hasilnya itu. Oke, jadi begitu ya langkah-langkah menentukan nilai limit X mendekati A. Nanti selanjutnya Bapak akan lanjutkan ke pembahasan limit X mendekati tak hingga. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.